غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Halaman 46. Baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Masih membicarakan tentang akidah atau i'tikad kaum Murji'ah, yaitu golongan yang sesat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setengah mereka itu, sebagian mereka itu kaum Murji'ah adalah i'tiqadnya bahwa Allah Ta'ala serupa dengan Nabiullah Adam. Dipadahakannya Allah Ta'ala serupa lawan Nabi Adam, maka dipahamnya yang demikian itu daripada zahir hadis yang mutasyabih ini. Nabi kita pernah bersabda dalam sebuah hadisnya itu mutasyabih itu maknanya itu kurang jelas, samar-samar, amun kada dipaham bisa sasat memaham, amun kada bujur memaham bisa sesat memaham. Ya, Quran itu ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Hadis kata juga ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Arti muhkam itu jelas saja maknanya, kawa jadi paham. Adapun mutasyabih itu kurang jelas maknanya. Maksudnya tuh amun kada beguru memaham seorang bisa sasat, atau beguru lawan yang sasat bisa sasat juga memaham. Jadi ada dalam hadisnya ini mutasyabih. Nabi kita bersabda, ujar Nabi kita, innallaha khalaqa adama ala suratir rahman. Bunyi hadisnya kayak itu. Nomor 1 di bawah, rawahul Baihaqi. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Artinya apa? Yakni ujar Nabi bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan Adam atas rupa Allah Ta'ala yang maha murah, yang maha pemurah. Nah, amun orang memaham seadanya aja lah bisa sasat tak. Dipadahakannya Tuhan serupa lawan Nabi Adam. Nih dalilnya aja hadis Nabi.
Nabi mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam atas rupa Allah. Nah, sama lawan Allah Ta'ala rupanya. Nah, amun memaham seadanya aja bisa sasat. Nah, makanya berguru. Mun berguru lawan buah nang sasat juga memaham. Nah, maka etikat yang demikian itu kafir. Artinya bila meyakini Nabi Adam itu serupa lawan Allah Ta'ala, itu kafir. Nah, hadisnya bujur aja, cuma memahamnya salah, itu nah. Kita hadisnya itu juga, bubuhan Murji'ah hadisnya itu juga, cuman pahaman buahannya sasat. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak pengen memaham, kena dijelaskan. Nah, karena firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, artinya tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu jua pun. Padahal dalam ayat ini, ayat yang lain yaitu laisa kamitslihi syai'un, memadahkan Allah Ta'ala itu ada sama lawan makhluk. Allah Ta'ala itu kadang-kala diserupai dan Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Maka hadis tadi jelas apa? Allah Ta'ala itu menjadikan Nabi Adam atas rupa Allah Ta'ala. Bertentanganlah hadis ini lawan ayat Quran laisa kamitslihi syai'un kada. Nah, kayak ini pahamannya lah. Jadi maksud hadis innallaha khalaqa adama ala suratir rahman, yakni bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam atas rupa Allah Ta'ala yang maha murah. Nah, kalau mereka bubuhan Murji'ah itu sasat memaham, karena mereka memaham itu secara zahirnya aja, secara makna aja. Padahal maksud hadis itu, adakah pian dabitannya dihiga? Adakah dabitannya dihiga nang apa tulisan pulpen? Ada ya kalau? Adalah begini. Nah, nang dihiga nih, nang miring nih. Nah, situ keterangannya ada situ ulun catat, apa? Mereka Murji'ah sasat. Nah, sasat memaham. Karena memaham ini hadis cuma secara zahir saja. Kan zahir hadis itu kan Allah Ta'ala aja menjadikan Adam atas rupa Allah. Nah, padahal maksudnya dari hadis itu atas rupa Allah itu maksudnya Allah melihat dan Nabi Adam melihat juga. Itu maksudnya nang serupa. Allah Ta'ala kan maha melihat, Nabi Adam melihat juga. Nah, Allah mendengar dan Nabi Adam mendengar juga. Allah berkehendak, Nabi Adam bisa berkehendak juga. Namun mendengarnya Nabi Adam dan melihatnya Nabi Adam dan berkehendaknya Nabi Adam baharu atau tiada qadim. Sedangkan Allah Ta'ala itu mendengarnya, berkehendaknya, melihatnya itu qadim. Di segi sama-sama melihat atas rupa Allah, itu maksudnya Allah Ta'ala maha melihat, Nabi Adam melihat juga. Cuman beda, Allah Ta'ala melihatnya qadim, basarnya tuh qadim. Nabi Adam melihatnya itu baharu. Nabi Adam melihatnya itu dengan alat mata. Allah Ta'ala kadang dengan alat melihat. Allah Ta'ala maha mendengar, ya Allah. Cuman sama itu kan mendengar. Allah Ta'ala mendengarnya itu qadim, kada berpermulaan. Adapun Nabi Adam baharu
Asalnya kada mendengar, lalu mendengar. Asalnya kada ada Nabi Adam, lalu ada. Itu baru kan namanya. Allah Ta'ala berkehendak, cuman berkehendaknya Allah itu iradat kan bahasa Arabnya. Itu qadim. Adapun Nabi Adam berkehendaknya baru. Allah Ta'ala Tuhan, Nabi Adam makhluk. Nah, jadi atas rupa Allah itu sama-sama bisa melihat, cuman beda deh. Allah Ta'ala melihatnya qadim, Nabi Adam baharu. Sama-sama mendengar atas rupa Allah ya maksudnya sama-sama mendengar. Allah Ta'ala mendengarnya qadim, Nabi Adam baharu. Nah itu maksudnya, bukan Allah Ta'ala itu sama zatnya lawan Nabi Adam, gak ada, sasat memaham. Itu bubuhan Murji'ah itu sasat memaham. Itu maksudnya lah. Nah. Terus dan setengah mereka itu kaum Murji'ah. Jadi kayak itu tadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memaham nang hadis tadi, hadis yang mutasyabih tadi, yang maknanya dipaham seadanya bisa sasar, harus ditakwilkan, harus berguru. Nah, harus belajar. Nah, dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa segala yang wajib dan yang sunnah itu sama jua adanya ajar. Kenapa alasan mereka mengatakan wajib dan sunnah itu sama aja? Karena titah itu nomor 3 di bawah, artinya perintah. Titah Allah Ta'ala maksudnya perintah Allah Ta'ala. Karena titah Allah Ta'ala juga, jadi sunat itu perintah Allah Ta'ala juga ajar, wajib itu perintah Allah Ta'ala juga ajar, sama aja ajar. Nah itu salah tuh etikat kayak itu. Amun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib itu kan bila dikerjakan dapat pahala, bila kada dikerjakan dapat dosa. Amun sunnah tuh bila dikerjakan dapat pahala, amun kada dikerjakan kada dapat dosa. Jadi sama aja, ya wajib, ya sunat, ya wajib. Amun meyakini nangka itu, ya kada sembahyang lagi. Kenapa? Sunat juga aja. Amun sunat tuh kada apa-apa ditinggalkan ya. Nah, ya kada puasa Ramadan lagi, ya kada nuntut ilmu lagi. Kenapa? Nah wajib tuh ya sama aja sunat juga. Nah, disamakannya ada beda. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada itu. Ada juga kaum Murji'ah meyakini nangka itu sama aja antara wajib dan sunat. Nah, ada beda karena aja alasan mereka sama-sama perintah Allah. Ada juga buahnya memaham kayak ini. Sunat itu ia wajib, artinya harus dikerjakan. Memang sunat tuh bila kada dikerjakan berdosa karena sama-sama perintah Allah. Nah, bisa juga buahnya memaham kayak itu dibaliknya. Contoh misalnya sunat qabliyah ba'diyah harus dikerjakan aja karena itu perintah Allah. Mun kada dikerjakan berdosa. Nah, padahal kan sunat itu bila kada dikerjakan kada berdosa. Alasannya apa? Karena perintah Allah Ta'ala aja wajar. Nah, itu salah pahaman kayak itu. Kita ya kalau nang sunnah itu walaupun kita kadang mengerjakan, kita kadang boleh meremehkan, ya Allah. Kadang boleh menganggap remeh, kadang boleh menganggap enteng yang sunnah bisa murtad. Namun kadang akan mengerjakan sudah itu lah. Jangan meremehkan. Nah. Dan setengah mereka itu kaum Murji'ah i'tiqadnya bahwa Allah Ta'ala tiada melihat dan tiada mendengar, maka i'tikad yang demikian itu kafir. Nyata benar kafir memandangkan Tuhan kada melihat kada mendengar. Karena firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un basir,
Ini ayatnya nih memudahkan Allah Ta'ala tuh maha mendengar, maha melihat. Yakni bahwasanya Allah Ta'ala juga yang amat mendengar, sangat mendengar Allah Ta'ala itu, lagi melihat. Nah, cuman sama dan basarnya Allah Ta'ala itu qadim. Qadim itu kada bepermulaan, kada didahului oleh tiada. Lain kayak kita kan, kita nih melihat, mendengar misalnya, cuman melihat dan mendengarnya ini kita terbatas. Kita mendengar yang di sekitar kita aja, dan di jauh sana kita kada mendengar. Kita melihat yang di sekitar kita, di jauh sana kita kada melihat. Kawan kita mendengar, melihat dengan alat mata kita, telinga ya. Allah Ta'ala kada macam itu. Allah Ta'ala kada kayak manusia ya Allah. Artinya Allah Ta'ala itu qadim, mendengarnya Allah Ta'ala qadim, melihat Allah Ta'alanya qadim. Arti qadim itu kada ada awalnya. Namun kita kan ada awalnya. Asalnya anggaplah tahun 1940 misalnya. Kita kada ada ya Allah. Awak kita aja kada ada. Bagaimana kita mendengar asalnya kita kada ada lalu ada. Itu kan artinya baharu tuh. Asalnya kada ada lalu ada. Asalnya kita kada mendengar lalu mendengar. Ya di dalam perut mama kita kada mendengar, kada melihat, pas sudah lahir ke dunia, nah lalu mendengar lalu melihat. Asalnya kada ada lalu ada, itu namanya baharu. Allah Ta'ala kada macam itu. Kalau misalnya asalnya Tuhan kada mendengar lalu mendengar, kada macam itu. Allah Ta'ala mendengar terus-terusan dan kada ada awalnya. Qadim tadi, qadim. Nah, bubuhan Murji'ah ada yang beriktikad Allah Ta'ala itu tiada melihat dan tiada mendengar, berarti ingkar akan ayat Quran. Siapa yang ingkar dengan ayat Quran, innallaha sami'un basir, maka dia kafir. Maka dia kafir. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya. Etikat itu keyakinan 100% di dalam hati. Itu namanya etikat. Bahwa siogianya itu sepantasnya, seharusnya kita ajar mengikuti setan. Nah, sama ada iya setan itu mukmin atau kafir, tapi setan itu kafir bang lah. Setan itu kafir ya kalau. Nah, sama ada ia mukmin jar atau kafir. Namun kita meyakini setan, iblis itu kafir ya kalau. Nah, setan itu anak buahnya, iblis itu bosnya. Nah, jadi jar bubuhan kaum Murji'ah nih siogianya sepatutnya jar kita mengikuti setan. Ini sasat benar nih. Sama ada ia mukmin itu beriman atau kafir. Ini Datuk Kalampayan nih menulis inilah memang ada terjadi bubuhan Murji'ah tuh kayak itu etikatnya tuh bukan sidin to mengaradau menulis buku ini, bukan sidin mahayal-hayal pacangan akan terjadi, kada memang sudah terjadi. Ada orang beretikat kayak itu, yaitu bubuhan kaum Murji'ah nih. Jarnya siogianya sepatutnya kita mengikuti syaitan, sama ada ia mukmin atau kafir. Dan jika ia syaitan lah menyuruh kita akan makan yang haram sekalipun jar. Nah, asat bener nih je syaitan makan babi, kita makan aja jar babi itu jar. Nah, itu asat bener. Maka etikat yang demikian itu kafir. Nah, udah boleh kita ngikuti syaitan nih. Pada boleh kita ngikuti iblis nih ya kalau, karena iblis syaitan ini menyuruh untuk kita ini supaya berbuat kejahatan, menggawe haram, membawa kita kepada neraka, kepada jalan yang sesat. Musuh kita nih, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan musuh yang nyata. Jadi kita bermusuh lawan syaitan nih, jangan bakawan dengan syaitan nih, jangan dituruti syaitan ini.
Nah, maka etikat yang demikian itu kafir. Setan ini menipu, iblis menipu. Nah, syahdan, perhatian, adalah kaum murjiah itu dimurkai Allah Ta'ala. Nyata benar, banyak benar sesatnya, menyimpangnya, melecehkannya akan agama Islam. Ya Allah, dimurkai Allah Ta'ala. Lagi dikutuki, dikutuk tuh ya dilaknat segala nabiullah. Bubuhan para nabi pun melaknat bubuhan kaum murjiah ini. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lu'inatil murji'atu ala lisani sab'ina nabiyyan. Artinya yakni telah dikutuki, maksudnya dilaknat 70 nabi melaknat akan kaum murjiah itu. Nah, arti kena laknat itu orang tuh bila kena laknat jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah kaum murjiah itu dua bagai. Nah, dua bagai. Jadi dia terbagi kepada dua lah. Nah, nang murjiah nih kada sabaratan sasat. Dua bagai, dua jenis, dua macam. Nah, pertama ada ngarannya murjiah marhumah. Nah, ini kada sesat lah. Kaum murjiah marhumah, marhumah itu artinya disayangi, dikasihi, yakni yang dikasihi Allah Ta'ala yaitu segala sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya murjiah marhumah. Nah, kedua, nang ini nang sasat, iya nang etiketnya nang kita sebutkan tadi, nang sasat tadi nih. Kedua, ada ngarannya murjiah mal'unah. Mal'unah itu kena laknat, yakni yang dikutuki, yang dilaknat Allah Ta'ala dan segala nabi melaknat juga akan mereka itu, yaitu 12 kaum, terpecah kepada 12 kaum. Nah, di antaranya ya nang etikatnya nang kita sebutkan tadi, nang sasat yang di atas tadi. Nah, itu murjiah mal'unah namanya. Abun murjiah marhumah itu segala sahabat Rasulullah jar bujur aja itu. Nah, ketahui olehmu hai talib, wahai orang yang menuntut ilmu agama, inilah setengah etikat kaum yang 72. Ujar Nabi kan di dalam hadis yang dulu tuh, umatku nih akan terpecah-pecah menjadi 73 lah. 72 ini masuk neraka, satu aja masuk surga. Nang satu tuh itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang aku, sahabatku dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nang satu nih, itu nang selamat. Nang 72 itu sasat. Nah, 72 tuh ya nang kita sebutkan murjiah lah, siapa lagi? Kemarin Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah, ya Allah. Nah, begitu pulang terpecah-pecah ya Allah jadi 12 masing-masing. Jadi cukup jumlahnya apa? 72 golongan. Nah, sebagaimana hadis Nabi tah. Amunnya di zaman sekarang nih pian lebih hai benanya. 72 ini lebih beratus-ratus. Saya nang aliran-aliran sesat nih wah ini. Mencangkal menghitungi ha. Nah, siogianya engkau ketahui akan dia, wajib kita tahu ini supaya kita menghindar. Supaya kita jangan umpat-umpatan etikat mereka yang sesat itu, supaya engkau jauhi akan dia. Jadi kita tahu tuh bukan mengikuti, supaya kita menjauhi. Ya Allah. Dan jangan sekali-kali engkau etikatkan akan dia. Nah, sasat-sasat yang kita sudah baca kemarin itu jangan dietikatakan, jangan diyakinakan dalam hati kita. Itu etikat yang sesat.
jangan diompati mas katanya. Satu aja nang diompati nang sesat tuh abisam. Neraka maka neraka bila masalah etikatnya biarlah salah kekal di neraka. Amun masalah ibadah nang kayak fikih misalnya orang misalnya lah bodoh misalnya tak salah misalnya ya palingnya berdosa aja kada kafir berdosa aja kada kafir. Seandainya inya tak salah wudunya lalu tak salah sembahyangnya misalnya di segi fikihnya nih paling inya berdosa paling masuk neraka ya paling kada lawas keluar karena ada imannya. Tapi kalau meyakini etikat nang sasat ini walaupun sebuting nang sasat diyakininya diompatinya hancur sudah imannya, rusak sudah imannya, kafir sudah inya, masuk neraka kekal. Nah kekal, nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Apabila engkau ketahuilah segala i'tiqad dan mazhab yang sesat yang telah tersebut itu yang sudah kita sebutkan mulai Mu'tazilah ya Allah. Nah itu sudah tahu kita ialah mazhab yang sesat, i'tiqad yang sesat. Maka sekarang jadi kelampaian wah ini nah aku nyatakan pula i'tiqad kaum mulhid. Mulhid itu mengingkari kebenaran. Arti mulhid itu mengingkari kebenaran. Nah, ditambahi sidin pulang ada nang kaum mulhid pulang. Berarti lebih daripada 72 golongan nang sesat ini. Ditambahi sidin pulang sini. Aku nyatakan pula i'tiqad kaum mulhid. Mulhid itu mengingkari kebenaran yang bersufi dirinya. Pada zahirnya kayak orang sufi, kayak orang ahli tasawuf, bersorban juga orangnya, berjubah, bergamis, bertongkat kayak orang sufi itu bang. Padahal sasat. Nah, seperti yang telah dinyatakan oleh Imam Ghazali dan Syekh Abu Najib Sohrawardi. Nah, Sohrawardi barisnya lah. Dan Imam Najmuddin Umar An-Nasafi. Itu ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ulama-ulama sudah menyebutkan akan kaum yang mengingkari kebenaran nih, nang bersufi-sufi diri mereka itu padahal bukan ahli sufi. Dan lainnya, nah selain Imam Ghazali, selain Syekh Abu Najib, selain Imam Najmuddin banyak yang menyebutkan tentang apa kaum yang mulhid menyimpang atau mengingkari kebenaran itu. Qaddasallahu arwahahum, itulah barisnya lah arwahahum bukan huhum. Huruf ha itu pas fathah bukan dhammah. Kalau artinya tuh qaddasallahu arwahahum, semoga Allah mensucikan akan arwah atau roh mereka, yaitu roh Imam Ghazali, roh Syekh Abu Najib As-Sohrawardi, Imam Najmuddin Umar An-Nasafi, qaddasallahu arwahahum. Lalu Datuk Kalampayan menyebutkan pulang ada kaum-kaum yang menyimpang pulang nang selain nang 72 golongan itu ada pulang. Nah, halaman 48. Syahdan, perhatian, adalah kaum yang bersufi-sufi dirinya itu amat sesat mereka itu. Tiada patut dinamai akan dia dengan nama sufi. Hanya terutama dinamai akan dia dengan kafir atau fasik. Jadi ada sekelompok kaum yang menganggaplah diri mereka itu ahli sufi, dan mereka itu menamai diri mereka itu ahli sufi, padahal mereka itu bukan sebenarnya ahli sufi, bahkan mereka itu sesat. Pakaiannya misalnya bersorban juga ya Allah, berjanggut panjang misalnya, pokoknya kayak orang ahli sufi itu bang, cuman gawian mereka itu menyimpang. Nah kita jangan tertipu orang kayak itu. Kalau misalnya ada suatu ketika datang ke kita orang ini muhanya bunga putih ya Allah, berjanggut panjang misalnya,
misalnya sorban kenal misalnya tasbih nang kayak bigi apa misalnya bigi gatah begamis maka bisa jalan di atas angin terbang. Tapi misalnya sampai ke kita membawa ikan sembahyang misalnya mengajarkan hal sesat. Nah, kita jangan tertipu dengan pakaian mereka. Mereka mengaku ahli sufi, tapi gawian mereka itu kayak orang kafir, kayak orang fasik. Nah, itu memang ada bahari. Nang Sirin sebutkan di sini memang ada terjadi, memang ada orang kayak itu. Nah, bukan mah ada itu kelampaian nih. Nah, kata ulama adalah banyak mereka itu. Jadi nang kisah ahli sufi nih, padahal kada sufi nih. Kisah ahli tasawuf nih, padahal bukan tasawuf, itu banyak. Banyak mereka itu 13 kaum. Nah, artinya kada sesuai. Ya kalau pakaian kada sesuai lawan gawian. Atau bisa juga pandiran kada sesuai lawan gawian. Misalnya duduk di warung membicarakan masalah tasawuf sambil butang di warung. Misalnya salah orang dap bisa mengisahkan tentang tauhid, tasawuf, tapi sembahyang ada. Nah, misalnya orang azan di masjid, sembahyang jar. Ikam kada sampai, kami sudah sampai ya. Nah, bisa juga kayak itu pandir wara. Tapi sembahyang ada. Nah, ngaku-ngaku ahli tasawuf nih, tapi luput. Nah, 13 kaum Yusiden. Itu di zaman itulah, namun di zaman ini bisa lebih esok lah. Pertama ada ngarannya kaum Hubbiyah namanya. Hubbiyah. Nah, kedua kaum Aulaiyah namanya. Ini lain kaum masjid lah. Ini kaum ini maksudnya kelompok. Kelompok. Ketiga kaum Syamrakhiyah namanya. Keempat kaum Ibahiyah namanya. Kelima kaum Haliyah namanya. Keenam kaum Huriyah namanya. Ketujuh kaum Waqifiyah lah. Kaum Waqifiyah namanya. Kedelapan kaum Mutajahiliyah namanya. Kesembilan kaum Mutakasiliyah namanya. Kesepuluh kaum Ilhamiyah namanya. Kesebelas kaum Hululiyah namanya. Kedua-belas kaum Wujudiyah namanya. Ketiga-belas kaum Mujassimah namanya. Kita sih terangkan satu persatu ini. Kayak apaan itu gawian-gawiannya. Nah, maka setengah i'tikad kaum yang 13 ini jadi daripada i'tikad setengah kaum yang 72 tadi. Nah, i'tikad nang disebutkan nang 13 macam ini, nang kisah ahli sufi nih. Itu jadi itu artinya apa tuh? Jadi daripada artinya timbul daripada i'tikad nang kaum 70 nang 2 nang tadi juga. Nang Murji'ah Qadariyah, Jabariyah timbul dari situ juga. Yes. Nah, pertama sini jelaskan satu persatu. Ada ngarannya kaum Hubbiyah. Kaum Hubbiyah ini nang kisah ahli sufi tadi, padahal kada sufi. Kita kisah ahli tasawuf tadi, padahal gawiannya kada kayak orang ahli tasawuf. Nah, adapun kaum Hubbiyah maka adalah i'tikadnya bahwa seseorang hamba jarnya nih, apabila sampai ia hamba kepada martabat atau tingkatan kasih akan Allah Ta'ala. Hubbi itu artinya kan ketujuh atau kasih ya Allah, makanya disebut dengan kaum Hubbiyah. Apabila sampai ia hamba itu jar kepada martabat, kepada tingkatan derajat
kasih akan Allah Ta'ala, dan tiadalah yang dikasihnya yang lain daripada Allah Ta'ala. Pokoknya bila seseorang itu jar sudah sampai martabat cinta kepada Allah, nang dicintainya itu Allah Ta'ala aja, kada ada yang lain jarnya nih, maka jar terangkatlah daripadanya taklif syara. Taklif syara itu apa tuh? Kewajiban agama, kewajiban dalam agama. Taklif syara itu kewajiban dalam agama. Terangkatlah itu maksudnya kada wajib lagi inya mengerjakan kewajiban dalam agama. Contohnya misalnya bila inya sudah sampai martabat sangat cinta kepada Allah, biar kada sembahyang lagi jadinya. Nah itu intinya. Dan segala ibadah terangkat juga, segala ibadah. Pokoknya jadinya bila sudah sampai bahasa anunya, karena bahasa kampung itu bila sudah sampai ya itu biar kada sembahyang lagi, biar kada puasa lagi, biar kada menuntut ilmu lagi, biar kada beribadah lagi tuh bang. Bila sudah sampai itu ya. Nah, maka jadilah jar segala yang haram itu halal padanya aja. Nah kada ada lagi nah haram, halal tuh berataan bijina halal jadinya. Apa yang diharamkan tuh halal baginya kalau inya ini jar sudah sampai kepada martabat cinta kepada Allah, kasih akan Allah Ta'ala, maka jadilah segala yang haram itu halal padanya. Boleh mengambil duit orang, dia sudah kasihkan Allah Ta'ala itu jar. Nah, dan lagi pula kata mereka itu bubuhan ng kaum hobbiyah nih deh, segala pardu jar seperti sembahyang itu kan 5 waktu deh pardu kalau tah, wajib kalau tah, dan puasa Ramadan pardu kalau tah, dan barang sebagainya. Contoh misalnya berzakat bagi yang mampu ya, kalau naik haji bagi yang mampu, itu jar harus tuh boleh jadinya nih dikerjakan dan harus ditinggalkan. Artinya boleh digawi, boleh kada digawi. Bila sudah nang martabat sampai kepada sangat cinta kepada Allah, sangat sayang, kasih kepada Allah, ibaratnya nang wajib sembahyang puasa tuh gawe kah? Kada kah? Boleh aja jar. Nah, iya nih sasat lah. Nah, ya nang bahasa kampung itu kan bila sudah sampai ya, nah kada perlu lagi ya. Nah kita sembahyang kada perlu lagi anu ya, nuntut ilmu ya. Ya nang marimeakan orang tua, wah kulit aja itu ya. Ubahan orang tua ilmu tuh kulit aja ya. Ini kami ini isinya ya. Kami sudah sampai ya. Nah padahal ini nang sasat. Kisah ahli tasawuf, kisah pandiran nang tasawuf, tapi ini nang sasat. Ikam bila tulak pengajian tuh belum sampai lagi ya. Kami ini sudah sampai ya. Maleh. Nah itu ya kalau sasat. Padahal nih menurut etiket kita Ahlussunnah wal Jamaah nih, yang benarnya tuh orang tuh lah semakin cinta kepada Allah, semakin kasih akan Allah Ta'ala, itu semakin rajin beribadah, padahal bukan semakin populer. Semakin orang itu cinta akan Allah, semakin kasih akan Allah, semakin menjauhi akan larangan Allah. Padahal orangnya semakin cinta, semakin kasih akan Allah, itu semakin banyak berzikir, semakin bercangkal sembahyang. Nah, orang yang paling cinta kepada Allah siapa ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Nabi Muhammad, adalah sidin meninggal sembahyang, adalah sidin meninggalkan puasa Ramadan. Malah sidin bangkak batis sembahyang. Padahal Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Muhammad, ujar Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, if'al ma syi'ta qad ghafartu laka. Wahai kekasihku Nabi Muhammad, gawi aja tasare ikam, gawi aja nang ikam kehendaki, sungguh aku sudah ampuni dosa engkau. Padahal Allah Ta'ala bapandirka itu lalu kepada Nabi Muhammad, amun kita dipandir Tuhan gitu, wahai hambaku, gawi aja nang ikam gawi, ikam sudah aku ampuni.
Sakahandak so kita bezinah, sakahandak so kita korupsi, sakahandak so kita kada sembahyang. Nabi Muhammad kada. Sidin disuruh Tuhan terserah ikam aja wain Nabi Muhammad gawe ikam sudah diampuni dosa oleh aku ya Allah Ta'ala nih. Tapi Nabi Muhammad semakin berajin beribadah, kada pernah meninggal sembahyang. Sampai bengkak batis sidin sampai akhir hayat sidin kada pernah meninggal sembahyang sidin. Adapun kaum hobbiyah yang ini bila sudah sampai kepada martabat kasih akan Allah Ta'ala kada perlu lagi jarang sembahyang enggak ada kah? Wah, luput benar lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada orang kayak itu pandirannya kisah tasawuf, kisah tinggi, kisah cinta kepada Allah, kisah zauq ya Allah, kisah pokoknya tapi apa ujung-ujungnya koler beribadah, koler sembahyang. Ini cocok benar nih misalnya ada misalnya nauzubillah min dzalik panglah, mudahan jangan ada di ujung-ujung kampung nang belajar kayak itu nih. Cocok benar gua nang koler sembahyang ke situan. Iya, nang sembahyang ujung-ujungnya. Nah, cocok lawan lior dasar koler sembahyang dahulu. Nah, itu sasat itu. Nyata benar sasatnya ya Allah. Nah, dan setengah mereka itu kaum hobbiyah nang kisah Ali Sufi nih padahal sasat. Tiada menutupi auratnya ada juga bahari pandiran tasawuf tapi salawar handap. Nah, itu ada menutup aurat tuh maksudnya. Bersalawar handap kelihatan nintoh, kelihatan paha. Nah, mau bersalawat handap atau babini atau mau kada berjilbab gawian mereka itu nah kada kon menutup aurat. Nah, maka etikat itu maksudnya inya meyakini dalam hati menutup aurat itu kada wajib. Dan pekerjaan yang demikian itu sudah meyakini menutup aurat kada wajib, sudah digawinya pulang kada menutup aurat, itu semata-mata kafir dan dolalah. Dolalah itu sesat, kafir sesat di sini. Orang itulah keluar rumah berjalan membuka aurat. Contoh misalnya berjalan di tengah banyak orang bersalawar handap. Inya berdosa aja berdosa membuka aurat saja. Tapi misalnya ada seseorang nya kada pernah membuka aurat, liput terus bila keluar rumah itu liput terus menutup aurat, tapi di hatinya meyakini menutup aurat kada wajib, kafir. Bila mengatakan menutup aurat kada wajib, kafir. Ya bubuh hobbiyah nih. Orang tuh bila membuka aurat tapi nya masih meyakini menutup aurat itu wajib, aku aja boleh menutup aurat, itu berdosa aja. Tapi kalau meyakini menutup aurat itu kada wajib, kafir, sesat. Nah, tapi jadi jangan jualah bila kita melihat orang nih bersalawar handap atau bebinian misalnya kada berjilbab keluar rumah, jangan dibadahkan kaum hobbiyah. Kita kan tahu di hatinya inya tahu itu wajib kewajiban inya, cuman mungkin inya kada menggawi kewajiban, berdosa ajanya kada kafir, kada berdosa aja. Nah, tapi ya Allah amun kita bakal warga apalagi ya Allah keluarga kita suruhakan gitu, kita perintahkan untuk menutup aurat. Kenapa jadi mereka itu kafir dan dolalah tadi sesat? Karena mereka itu menggugurkan kewajiban menutup aurat, tadi mengatakan menutup aurat itu kada wajib, itu bang membuat mereka kafir. Amun sekedar berdosa aja ini menganggap wajib aja nutup aurat, ya kalau cuman berdosa aja tuh kada kafir ya kalau berdosa aja tuh kada kafir. Nah, ini membuka aurat tuh, tapi ini masih meyakini membuka aurat itu haram.
wajib pakai menutup cuman nya koler misalnya koler nya dijualan sebagian orang kita suruh misalnya inya anggaplah berjilbab beginian anu jar apa namanya belum bersih lagi hatinya ada alasan sebagian orang gitu belum masih rigat hatinya jadi kita sebenarnya menutup aurat itu kadang menghadang berasi hati kita itu kewajiban lain hubungannya lawan hati itu kewajiban kita zahirnya menutup aurat itu ada joklo bisi kain ya lah ada kekurangan kain itu deh cuman alasan aja nih itu pandilan gitu anu jar hatiku kada bersih lagi jar jadi kain aja bila sudah bersih hati hanya nak berjilbab jar mahadang bersih hati sampai mati kada bersih hati kada berarti kada menutup kepala lah kada berjilbab lah kada menutup aurat lah nah itu alasan aja nih itu pandilan kayak itu disuruh koler juga kita ini seberataan ini berdosa berataan kita kan tidak bersihnya mahadang bersih itu ngalihai ya kalau kita nih kecuali Nabi Muhammad bersih para nabi para malaikat dengar berdosa kita seberataan ini berdosa berataan jadi jangan dijadikan alasan itu mahadang bersih hanya nutup aurat nah jangan dan setengah mereka itu kaum hubiyah nih adalah etikatnya bahwa seorang hamba apabila sampai ia hamba kepada martabat kesudah-sudahan artinya puncak kasih akan Allah Ta'ala maka gugurlah daripadanya segala ibadah yang zahir orang lebih jualan di atas tadilah bila sudah sampai martabat kasih jar artinya terangkatlah taklif syarak segala ibadah dari kurang lebih jualan dan adalah ibadahnya itu jar tafakur juga cukup bertafakur aja maka etikat yang demikian itu kafir pokoknya jar bila orang ini bila sudah sampai martabat nang inya ini sangat cinta sangat kasih kepada Allah itu inya kada perlu lagi ibadah zahir ini kan kayak sembahyang kan ibadah zahir nih ya kalau nah bila sampai misalnya waktu sembahyang ngertiana betapakor ibadah batin misalnya tapakor nih kada perlu lagi ibadah zahir tak nah mikir akan apa misalnya leh ya mikir akan langit kah misalnya cukup tapakur aja nah itu sasat tam gitu nah cukup eling aja lah saya ingat aja nah bila ya kan sembahyang ya kalau nah ada misalnya nang kayak itu mengajarkan nah itu laporakan aja lawan bebuhan kawan itu ya kalau bebuhan moy supaya mendatangi itu ya Allah membubarkan aliran-aliran kayak itu dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa seseorang hamba apabila sampai kepada martabat kesudah-sudahan kasih akan Allah Ta'ala nya kan hubbiyah tadi hubbi itu kan artinya hubbun itu kan cinta kasih nya buahnya ini bila iya aja tadi bila sampai kasih kepada Allah Ta'ala aja nah maka haruslah tuh bolehlah baginya jar segala perempuan yang lain daripada istrinya nah bolehnya menjima istri tetangganya bila sudah sampai jar boleh aja jar iya nang kayak ini bila gurunya kayak itulah ini guru nang sasat deh bila gurunya nang kayak itu etikatnya nih iya nang ya bila bisa bisi murid nih jamaah bebinian ya kena jadi guru cabul nah ya di doktrinnya tuh bukan jamaah bebinian ya tuh bila nang muasnya tuh nah dipadahakannya kan kita nih aku hendak mentarat seperenang ilmu kebatinan non ikam jar cuma syaratnya kita harus berduaan di kamar nah ini sudah meyakini ini boleh ini nih haruslah itu kan bolehlah baginya segala perempuan yang lain daripada istrinya kan istri orang bini orang nah itu kan banyak terjadi sekarang nih ya kalau berkedok agama berkedok ustad tapi kenapa
hamil misalnya santriwatinya ya kalau saat ditelusuri harap ustadznya ditangkap polisi tercidok ya kalau intinya dasar nafsu juga dasar nafsu syahwat juga daripada kisah-kisah jadi kamu harus berbaiat lawan aku jangan hendak jadi muridku aja ya kalau syaratnya harus berduaan misalnya di pandang gelap ya Allah itu sudah lain sudah itu menyimpang sudah itu ujung-ujungnya apa akon dijapai pembiniannya misalnya ini sudah di doktrinnya hendak mentransfer ilmu malifat ikam jangan itu syaratnya kita harus berpacu baju ya sudah ya Allah dan segala sahaya orang sahaya itu budak perempuan cuman zaman sekarang gak ada lagi bang budak misalnya lah contoh misalnya pian bisa budak perempuan kau pun pian ya Allah pian boleh menjimak ya Allah nah bubuhannya nih boleh menjimak budak perempuan orang padahal kan boleh kita boleh menjimak budak perempuan milik kita milik orang kan boleh. Nah, bubuhan nang hobiah ini apa? Bila sudah sampai martabat nang kesudah-sudahan kasih awan Allah Taala, boleh jadinya nih mencapai segala sahaya orang. Maka etikat yang demikian itu kafir. Membolehkan itu kafir. Amun orang telah berzina, tapi nya masih meyakini zina itu haram berdosa jadinya. Tapi kalau ia membolehkan berzina itu nang kafir. Membolehkan hantuk bini tetangga itu kafir. Sedikit lagi lah. Dan setengah mereka itu kaum hobiyah adalah etikatnya bahwa harta dunia itu sekaliannya mubah tuh boleh bagi anak Adam. Alasan mereka apa? Dari karena Nabiullah Adam itu bapak segala manusia. Bujur aja bang, bapak kita ini kan Nabi Adam dan Siti Hawa itu ibu mereka. Bujur aja bang, Siti Hawa itu mama kita sebarataan manusia ini. Jadi kita ini bukan daripada manusia purbalah. Allah di buku-buku nang betul PSK IPA itu dari itu teori Darwin itu ya kalau dari monyet kah? Nah itu ada bujur. Manusia yang pertama itu bukan monyet tapi Nabi Adam alaihissalam. Kita ini daripada Nabi Adam. Maka adalah segala harta itu milik bagi keduanya, artinya milik Nabi Adam, milik Siti Hawa jar nang harta ada di dunia ini ya. Maka jadilah ia bersyarikat itu bersamaan antara segala anak cucu Adam dan Hawa jar. Nah, kita nih warisan Nabi Adam juga harta di dunia aja. Jadi harta ulun ya harta pian ya harta ulun. Termasuk harta bini soalnya. Nah, bini pian bini ulun bini pian lah. Itu ya Allah kamu hai. Misalnya kita oyo misalnya mengumpulkan harta harau diambil orang, adalah sangkal, kan nyaman kayak itu. Kan kita nih punya hak masing-masing. Nih tanah hak pian, nih hak ulun ya. Kalau udah boleh ngambil, nah nyebuhan hobiyah ini berkeyakinan itu ampun Nabi Adam juga karena datu kita Adam, ampun Siti Hawa. Jadi ibaratnya ampun kuitan kita juga. Disamakannya lawan nang kuitkan kita di rumah. Kan kita bila di rumah kan misalnya kuitan bisi kendaraan kita boleh memakai, adik kita boleh memakai, kalau ampun kuitan dia aja. Nah adakah itu itu bujur aja itu. Tapi kita serakyatan ini kan ada kalau disamakan ya Allah. Nah ada kamu kena nah maka segalian etikat itu kafir lagi dolalah itu artinya sesat. Kafir sesatnya kada boleh, artinya kita Ahlussunnah wal Jamaah itu masing-masing punya hak. Kita kada boleh mengambil hak orang zalim, namanya mengambil hak orang itu. Ya kalau harta orang kada boleh kita mengambil harta orang tuh nah. Ini hanya membolehkan jadi maling ini ya Allah. Kaum hobiyah ini. Ya kita mengorupsi ampun Nabi Adam juga.
tetamu misalnya pisang orang tabang ya ampun pada tuan aja. Marangot kawan namun pisang ya kalau nah ayam tetangga tangkap ya Pak ampun Nabi Adam aja nah timpas orang ya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan etikat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita beriman husnul khatimah atas etikat ahlus sunnah wal jamaah. Selamat dunia, selamat di kubur, dan selamat di akhirat, masuk surga bi ghairi hisab berkat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautish syuhada wa asyhadna yaumil qiyamah fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.